Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi awal pekan 24 Agustus 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Setelah very long weekend siap untuk beraktivitas kembali ya. Saya harapkan tidak pengen libur lagi gitu ya, karena sudah terlalu panjang liburnya. Tetap beraktivitas dimanapun Anda berada, baik di rumah maupun di tempat tugas masing-masing ya. Sembari beraktivitas di pagi hari ini, saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama belajar, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dengan menyimak program Bincang Pagi ini. Anda juga bisa ikut terlibat nanti ya dalam program ini. Pagi hari ini ada Bapak Hosea Prawiro dari FGB MFA yang siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Hosea. Pagi Mbak Wahyu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Tuhan senantiasa menyatakan kasih setianya. Amin. Untuk memelihara hidup kita ya. Dan pemeliharaannya sempurna. Puji Tuhan. Amin. Sport jantung ini hari ini. Yang sport jantung Pak. Sport jantung itu bagus juga. Bagus juga. Sport jantung kita makin sehat. Ya. Makin kuat, makin sehat jantungnya. Makin kuat, makin sehat. Sudah sport jantung naik ke lantai 4 lagi ya. Nah, untung Tuhan berikan kesehatan yang cukup prima, sehingga tidak ada kendala untuk masalah naik tangga. Puji sampai Tuhan. Ke lantai 4. Puji Tuhan. Itu satu anugerah loh Pak. Oh, anugerah, benar. Saya menyadari benar bahwa ketika kita memperhatikan, melihat orang-orang yang mungkin karena kurang memperhatikan sisi dari segi kesehatan, mungkin pola makan, istirahat, pikiran dan sebagainya, relatif di usia masih muda, mereka banyak mengalami masalah-masalah tentang kesehatan. Nah, itulah kita mesti bersyukur, dan kita juga minta hikmat Tuhan supaya kita bisa memelihara hidup kita, kesehatan kita dengan cara yang benar. Puji Tuhan. Ya, supaya semakin bisa memuliakan Tuhan. Betul. Mbak Wahyu. Badannya tetap sehat, Amin. jiwanya sehat, Amin. rohnya sehat gitu. Amin. Ya. Pak Hosea, Ya. di masa-masa seperti ini bagaimana pekerjaan, bisnis tetap lancar atau bagaimana? Inilah yang sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan orang percaya, untuk mempercayai Tuhan. Dalam masa apapun, kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ya. Jadi rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal selama kita tetap mengikuti jalur Tuhan. Kalau kita sudah mulai belok kanan, belok kiri. Belok kanan, menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Nah, itu yang kita perlu hati-hati. Ya. Usaha pekerjaan Pak Hosea gimana? Ya, puji Tuhan Mbak Wahyu. Ada saat-saatnya kita merasakan ya, ini karena berhubungan dengan industri. Ketika terjadi PSBB, ada industri-industri yang kebetulan itu menjadi bagian dari pekerjaan saya. Mereka tidak melakukan aktivitas, otomatis tidak ada permintaan barang. Dan untuk itu sempat ya, kondisi seperti ini juga kita ikut merasakan. Ya, tapi kalau saya boleh bersaksi singkat saja, justru pada kesempatan itu ketika ada customer kita ini yang sedang tutup, ini aneh bin ajaib. Memang cara Tuhan itu luar biasa. Justru pada saat kesempatan seperti itu ada seorang teman hubungi, menanyakan produk yang biasa saya jual. Dan untuk itu saya punya kesempatan akhirnya ketemu sama yang bersangkutan dan ownernya sendiri. Dan pada hari, jadi ini kesempatan pabrik yang lain tutup, ini ada pabrik yang karena dia ada order sebelumnya, dia tetap jalan terus. Tentu melalui protokol kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Nah, dalam kesempatan itu ketika saya ketemu, saya sampaikan mengenai produk yang bisa mendukung ya proses produksi dari pabrik tersebut. Singkat kata, hari itu juga dia ngomong, kalau gitu Pak, besok saya minta dikirim barangnya. Wow, ini luar biasa. dia. Sementara pabrik yang lain ini, pelanggan kita yang lain ini tutup, nggak ada order. Ini tiba-tiba muncul. Jadi itu salah satu cara Tuhan yang ajaib ketika memelihara kita tanpa kita bisa pikirkan. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Dan itulah perjalanan iman. Kalau kita mempercayai apa yang Tuhan mampu lakukan, jangan sangsikan lagi. Percaya saja. Kata Tuhan Yesus, percaya saja. Dan pengalaman-pengalaman iman seperti ini membuat kita semakin yakin bahwa
Tuhan kita itu Tuhan yang bisa dipercaya. Amin. Ya. Amin. Oke. Jadi Baik. terbukti sejauh kita itu menyerahkan hidup kita, mempercayai apa yang Tuhan mampu lakukan. Sebab memang tidak ada yang tidak mampu Betul. Tuhan lakukan. Ya, semua Maka bisa dia lakukan. terjadilah terobosan-terobosan yang baru. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini Pak Hosea tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, fokus pada kekekalan. Saya jadi belibet ngomongnya. Saya ulang, fokus pada kekekalan. Kenapa tertarik dengan topik ini, Pak? Ya, Mbak Bayu. Ya, saya juga perlu menyapa ini ya, kekasih-kasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Kesempatan pagi hari ini, bincang pagi dengan Mbak Wahyu. Topiknya, temanya tentang fokus pada kekekalan. Kenapa? Sebenarnya, kalau kita menyadari hidup kita ini terbatas di dunia. Betul. Tapi sayangnya, banyak orang itu fokusnya malah yang di dunia Yang ini, kelihatan Mbak Wahyu, ya. yang kelihatan ini. Kalau boleh saya bacakan sebuah ayat. Silakan, Pak. Supaya untuk mendasari bincang pagi pada pagi hari ini, Ya. kita benar-benar bisa memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Garis bawahi, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Berarti ini bicara tentang akhirnya, pada akhirnya. Semua kita. Ya, setiap harus kita, tanggung setiap jawab, manusia akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik ataupun jahat. Jadi di garis bawahi ya, bahwa yang kita pertanggungjawabkan selama kita hidup itu yang baik ataupun jahat, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan hal itulah yang akan menentukan berada di manakah kita kelak. Berada dalam kekekalan di sorga atau berada, nah ini Mbak Bayu. Di Yang neraka. fokus pada kekekalan, ternyata kekekalan itu ada dua macam. Kekekalan Hidup di kekal sorga, atau mati kekal? Nah, kekal di neraka. Ya mati dalam artian itu tidak mati, tidak merasakan apapun. Artinya dalam hukuman. Ya, hukuman Sebenarnya kekal atau betul. hidup kekal. Jadi hidup dalam kematian, di dalam hukuman di neraka selama-lamanya. Oke. Pak, tadi Bapak katakan bahwa kita ini harus fokus pada kekekalan seperti judul kita. Iya. Sedangkan kita ini hidupnya di dunia yang kelihatan hari ini begitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan sesuatu yang belum kelihatan dan itu sifatnya kekal nanti? Yes, tepat Mbak Wahyu. Ini penting sekali. Justru inilah yang harusnya kita pikirkan. Jadi apa yang harus kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini? Ini, jangan fokus mengejar pada tujuan hidup di dunia. Itu contohnya seperti apa sih orang yang mengejar tujuan hidup di dunia ini, Pak? Ya, ini supaya jelas, saya tambahkan kalimat sedikit. Ya. Karena semua yang kelihatan di dunia ini hanya untuk sementara. Ya, tetapi fokuslah pada sorga yang tidak kelihatan, tetapi kekal abadi selamanya. Ya, dasar-dasarnya seperti kita pahami dari firman Tuhan. Saya singgung sedikit firman Tuhan ya Mbak Wahyu ya. Silakan, Mbak. Supaya kita semakin diteguhkan. Yesus berkata, Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu. Jadi artinya dunia ini tidak akan selamanya ada. Ya. Rasul Paulus menuliskan juga di dalam 2 Korintus 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bahkan diajarkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kalau pertanyaan tadi, mempersiapkannya bagaimana? Sesuatu yang nggak kelihatan ini. iya, sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi pertanyaannya, apakah kalau kita fokus pada perkara yang di surga misalnya yang tidak kelihatan berarti ini, di dunia ini nggak usah kerja, nggak usah apa begitu? Lalu apakah kita hanya memikirkan atau melakukan hal-hal yang bersifat rohani saja, sehingga mengabaikan kehidupan jasmania? Tentu saja tidak. Nah, ini contoh yang bagus Mbak Wahyu. Supaya kita ini bisa fokus pada kekekalan, ini ada contoh dalam Alkitab yang sering kita dengar. Ya, justru ini akan menjadi pelajaran yang baik pada pagi hari ini, yaitu tentang kisah di dalam sikap seorang imam dan seorang Lewi ketika dia bertemu. Ini kan ada kisah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok habis-habisan, dia dianiaya, dipukuli, bahkan sampai setengah mati, ditinggalkan begitu saja. Nah, ketika orang Lewi
imam sama orang Lewi, mereka melihat orang yang sedang menderita ini, justru mereka menyimpang, menyeberang melalui jalan yang lain, tidak memperdulikan. Nah, ini contoh dari kehidupan. Kalau orang itu ini satu gambaran kan, imam, orang Lewi itu sebuah gambaran dari mereka yang hidupnya ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Tapi sayangnya, ini sangat disayangkan, ternyata walaupun mereka ini menonjol dalam kehidupan yang bersifat rohani, itu tidak disertai dengan implementasi yang nyata. Ketika melihat sebuah kenyataan ada orang yang butuh ditolong, justru mereka menghindar. Mereka anggap nggak penting, nggak kenal kok saya. Saya juga kayaknya ada urusan yang lebih penting gitu ya. Nah, ini yang seringkali, ya ini saya mesti singgung sedikit. Ini secara umum itu banyak orang percaya, jemaat diajar untuk ditekankan melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Tidak salah sebenarnya, tidak salah. Tetapi seharusnya ada penekanan-penekanan yang lain, penekanan-penekanan dalam bentuk yang praktis, supaya orang tidak melulu hanya melakukan hal-hal yang bersifat rohani, sementara mengabaikan hal-hal yang bersifat praktis. Ya, rohani itu kan tidak kelihatan sih sebenarnya. Cuma kegiatannya kelihatan. Tapi siapa bisa menilai bahwa seseorang itu rohani? Coba sekarang kalau kita mau menilai, kita mau ngomong, apakah imam ini rohani atau tidak? Orang Lewi ini rohani atau tidak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Tapi terbukti ketika diperhadapkan dengan sebuah kejadian, sebenarnya mereka ini bukan orang rohani, walaupun kegiatannya banyak yang berkecimpungan di bidang rohani. Ini yang membedakan. Nah, sebaliknya, kalau demikian, bagaimana kita harus bersikap? Ini contoh yang bertentangan Tuhan tunjukkan tentang orang Samaria, bukan rohaniwan. Siapa sih orang Samaria itu? Orang biasa. Dia sepertinya seorang pebisnis kayaknya, Pak. Ya, kalau perlu dibawahi begini. Orang Samaria ini bukan seorang rohaniwan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ini disebut sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Loh, kan ini satu kebalikan, Mbak Wahyu. Orang yang rohani sama orang yang sama sekali tidak mengenal bidang-bidang seperti itu, tapi justru ketika diperhadapkan dengan sebuah peristiwa di mana dia kemudian melakukan sebuah action. Dan action inilah yang menunjukkan bahwa ternyata orang Samaria ini orang yang benar-benar memperkenankan Tuhan. Ketika pada akhir pertanyaan Tuhan Yesus menanyakan, ini kan tentang mengasihi sesama manusia kan? Siapa di antara mereka ini mengasihi sesama manusia? Berarti nilainya justru dimiliki oleh orang Samaria ini. Yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tapi di sini kita beruntung, kita mengenal Tuhan. Tapi justru karena kita mengenal Tuhan, seharusnya kita mencontoh tindakan orang Samaria ini. Dengan begitu, maka nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita ini dikenal sebagai orang-orang yang benar-benar itu kelihatan aktif di bidang rohani, melakukan banyak kegiatan yang seolah-olah itu, waduh, ini orang ya rajinnya suci, rajin berdoa, rajin ibadah, rajin memuji Tuhan. Ya, jangan-jangan nanti juga rajin bersaksi. Nah, itu dia. Tapi kalau tidak memberikan keteladanan yang baik, nah ini rajin nginjil juga, Pak. Nah, itulah. Jangan sampai itu terjadi ya, karena suatu hari itu akan terjadi, orang-orang yang seperti ini akan ditolak oleh Tuhan. Ayo, kekasih Tuhan, kita belajar bahwa pagi hari ini merupakan kesempatan bagi kita. Bagaimana sih harus menjalani hidup yang sebenarnya, yang memperkenankan hati Tuhan. Ya, bukan berarti kemudian kalau dengan contoh ini saya mengatakan kalau nggak usah berdoa, nggak usah beribadah, nggak usah melayani. Betul. Ya, abaikan saja hal-hal yang rohani. Enggak juga ya. Toh akhirnya juga nanti seperti imam dan orang Lewi ini, loh bukan. Maksudnya ini contoh-contoh kalau orang hanya fokus pada hal rohani tapi tidak melakukan hal-hal yang praktis di dunia ini untuk kebaikan, justru itu orang akan ditolak oleh Tuhan. Jadi
hal-hal yang rohani itu penting, tetapi harus disertai dengan action yang nyata. Amin. Jadi bukan satu dihilangkan, satunya dilakukan, tidak juga. Betul, harus ada keseimbangan. Balance ya. Balance. Ya. Saya ini beberapa sebelum hari Sabtu kalau nggak salah, itu juga bicara keseimbangan loh. Wah. Padahal nggak janjian, nggak kenal. Iya. Berarti ini ada hal yang memang kita harus balance di bidang ini. Betul, Mbak Wahyu. Karena keseimbangan itu ibarat kaki kiri dan kaki kanan. Betul. Kalau satu berdiri cuma satu, pincang, Pak ya. Pincang, bukan hanya pincang, lemah, capek, lalu lama-lama jatuh juga. Itu dia. Iya kan? Tapi kalau ada dua, satu balance, menahan, kemudian satu menggantikan, ya kan? Jadi dengan begitu balance. Oke, Pak Hosea, tadi di awal 2 Korintus 5 ayat 10 mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Yeah. Sebelum jadi itu hal yang kekal, semuanya pasti akan mengalami tanpa terkecuali ya. Betul, Mbak Wahyu. Kematian pasti datang. Betul. Dan kita harus tanggung jawab. Betul. Problemnya begini, Pak. Ketika kita hidup di dunia ini kan ada banyak hal yang sudah kita lakukan. Mungkin dari kita lahir sampai hari ini itu kalau dihitung mungkin banyak jahatnya daripada baiknya gitu ya di hadapan Tuhan. Tepat sekali. Kalau kita bicara kebenaran Alkitab, tidak ada tidak seorang ada pun yang benar. Tidak ada satupun yang baik ya. Iya, betul. Bahkan kebaikan manusia seperti itu kain cuma lara. Betul, cuma disebutkan seperti Gombal. itu loh. Gombal itu Kain loh. pembalut itu loh. Nah. Memang itu terjemahannya Alkitab ya. Kebaikan kita seperti benar, kain Mbak pembalut Wahyu. itu ya. Sebab kalau tidak nanti orang itu akan berpikir gini, buat apa lagi saya harus melakukan perintah Tuhan. Toh cukup saya hidup baik cukup. Oke. Padahal hidup baik belum menjadi jaminan untuk masuk surga. Betul. Itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Betul. Ya? Kekekalan itu adalah anugerah kasih karunia. Betul. Pak, kalau bicara kan tadi saya katakan bahwa kita ini lebih banyak melakukan yang jahat daripada yang baik. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kan ada anugerah pengampunan. Yes. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Yes. Apakah itu juga tetap harus dipertanggungjawabkan? Kan udah diampuni, Pak, masa nanti harus dipertanggungjawabkan juga gitu. Pengennya sih dihapuskan semuanya, tidak diingat-ingat sama Tuhan. Bagaimana, Pak, bentuk pertanggungjawaban kita? Saya setuju, Mbak Wahyu. Kalau itu berhenti sampai di situ, saya setuju. Setelah bertobat, terima Yesus, diampuni semua dosa-dosanya, selesai. Selesai kalau mati. Kalau masih hidup harus dijalani. Nah, itu selesai seperti contoh orang yang disalib di samping Tuhan Yesus. Yang satu tetap menghujat, yang satu ini kemudian dia bertobat. Dan dia itu paling untung ya. Untung karena akhir hidupnya sudah selesai sampai di situ. Nah, permasalahannya setelah kita bertobat, setelah diampuni, ada sebuah tanggung jawab untuk hidup kita ini benar-benar menjadi satu kehidupan yang baru. Makanya Tuhan Yesus oleh hikmatnya mengaruniakan kepada Rasul Paulus, ya, dia untuk menuliskan dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini merupakan satu kehidupan yang sudah berubah. Jadi jangan mengaku saya sudah percaya Yesus. Coba lihat nih KTP saya Kristen loh. Loh, KTP memang menjamin. Takutnya nanti KTP-nya yang masuk surga, Pak. Makanya itu. Kalau KTP-nya aja yang masuk surga, nah ini masalahnya. Malaikat bingung nanti ini. Lah ini mau diapain ini? Ya kan gitu kan? Itu. Oke. Jadi kalau kita mati, seandainya habis bertobat mati, itu untung ya? Untung. Makanya begini, Mbak Wahyu. Jadi kenapa Alkitab itu terus mengajarkan banyak hal, menjelaskan banyak hal, khususnya dalam kekekalan. Itu adalah menunjuk pada bagian garis akhir, finish. Itu seperti apa? Itu. Ya, dalam kitab Wahyu pun ditulis di sana. Ya. Berbahagia setiap orang ini, Tuhan itu akan karuniakan mahkota kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang setia sampai mati. Jadi akhirnya itu loh yang jadi catatan. Yang paling penting itu akhirnya. Problemnya adalah kita nggak tahu kapan akhirnya hidup kita. Itu masalahnya, Mbak Wahyu. Andai kan semua orang tahu kapan akhir hidupnya, pasti baik-baik semua, Pak ya. Nah, andai kata kita tahu, Mbak Wahyu, hari ini kita akan pulang. Iya, kita akan pulang. Apa yang kita lakukan? Pasti kita baik, Pak. Mungkin hidup kita mau buat sesuci-sucinya. Itu dia. Ya?
kata-kata kita ini jangan sampai menyinggung orang lain. Semua kata-kata baik, semua dengan lembut kita sampaikan. Itu kalau kita tahu nanti kita mati. Ya. Masalahnya kita nggak tahu. Kita semua sedang antri nomor ini. Antri, dan antriannya ini loh. Tidak tahu, tiba-tiba kita ayo pulang gitu. Nah, ya, ini yang menjadi ketakutan banyak orang. Akhirnya orang takut dengan yang namanya kematian karena mereka merasa belum siap untuk tanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan selama hidup di dunia. Jadi kekasih Tuhan, bagaimana sih kita mempersiapkan sesuatu yang kita tidak tahu kapan, yaitu tentang kematian itu, dan harus tanggung jawab nantinya. Apa yang harus kita lakukan di bumi ini selagi kita mempersiapkan yang namanya kekekalan? Praktisnya seperti apa? Nanti Pak Hose akan menjelaskan secara praktis contoh-contohnya. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.